Oke, jumpa lagi kawan masih di channel Porang Jaya Klaten. Masih membahas tentang komoditi pertanian ya kawan ya. Oke, salam sehat selalu, salam luar biasa buat para petani semuanya. Salam semangat, tetap berusaha yang luar biasa ya kawan ya. Oke, hari ini kita mau panen apa ini ya, mau panen kacang saja inci ya, mau panen kacang saja inci seperti ini kawan ya. Kacang saja inci ini tanaman sudah berumur 1,5 tahun, jadi kita panen ya. Yang kita panen itu yang sudah kering kayak gini ya kawan ya, sudah kering kayak gini kita panen. Ini yang kayak gini ya, yang udah kering-kering kayak gini nih kita ambilin. Lumayan agak tinggi ya kawan ya, lumayan agak tinggi, yang penting masih nyandak lah ya. Oke, kita sambil jalan ya, untuk saja incinya. Kalau sepintas tanaman saja inci itu hampir mirip-mirip kayak merica ya kawan ya, tanamannya itu kayak merica. Nah seperti ini yang sudah kering ya, yang kita panen yang sudah kering ya kawan ya. Kalau yang masih hijau itu belum. Dan ini tanaman saja inci ini sebenarnya kayak akan manfaat kawan. Kacangnya sendiri itu mengandung omega 3 omega 9 yang cukup baik sebenarnya. Apalagi ini kalau dikonsumsi buat cemilan ya, buat cemilan aja udah bagus nih ya. Kalau tanamnya sudah ada hasil banyak belum mas? Kalau saja incinya sendiri sih sebenarnya belum begitu banyak saya ya, untuk apa namanya hasil panennya sih masih belum banyak, karena memang ini baru masuk tahun pertama ya, baru 1,5 tahun, jadi produksinya belum terlalu banyak ya. Lumayan lah, lumayan. Ini nanti untuk dijual atau untuk apa mas itu mas? Pasarnya di mana ya? Kalau pasarnya sendiri sih kita masih belum terlalu ke arah sana dulu, karena memang kita konsepnya ini memang awalnya buat peneduh aja tanamannya, buat tanaman peneduh aja. Jadi ya kalau bisa ngasilin ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini sudah lumayan lah, bisa panen. Di rumah ada beberapa yang sudah kita panen, nggak banyak sih, cuman nanti kita bisa pakai ini dikonsumsi sendiri ya, buat konsumsi sendiri. Untuk lahan kita hanya tanam di parit ya, bukan di parit, di pematang sawah ya. Di pematang sawah kita tanemin ya, nggak banyak ya, ini jarak tanam cuman hanya sekitar 2 meter ya, 2 meter saja antar tanaman. Terus porangnya gimana mas? Porangnya ya udah dipanen kemarin kawan, udah dipanen kemarin, dan hasilnya memang nggak terlalu ya, rugi ya rugi, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ya, namanya juga usaha, tetap harus dilakoni, ditelateni ya. Itu ini sambil kita cari-cari kacang yang sudah kering yang kita bisa panen ya. Nah seperti ini. Dan tanaman ini itu berbuahnya tidak mengenal musim ya, pokoknya kalau selama dia bisa produktif itu terus akan berbuah, terus akan berbuah dan tidak mengenal musim. Ini seperti ini kawan. Nah ya kan, untuk
kembangnya itu mirip-mirip kayak merica ya. Sepintas kalau orang lewat pasti dilihatnya dikira merica padahal bukan ya. Nah ini yang sudah kering-kering kayak gini kita panen. Enaknya diapain mas? Digoreng buat apa ya, memang kandungan omega 3 nya itu bagus lah. Ini jadi bagus buat konsumsi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan ya kan, daripada nyemilin makanan ringan yang nggak jelas seperti sekarang ini. Mending nyemilin kacang kayak gini, jelas menyehatkan ya, jelas menyehatkan. Karena kalau suruh beli ikan salmon kan mahal ya, jadi ya kita panennya ya ini aja ya. Untuk apa namanya, kacangnya itu omega 3 nya bagus sebenarnya. Kalau dalam kelas budidayanya untuk di daerah Jawa Barat itu sudah ada pabriknya yang mengolah untuk dijadikan minyak ya. Untuk dijadikan minyak itu sebenarnya sudah ada. Harganya aja sebenarnya waktu viral yang kemarin, tahun kemarin ya, banyak yang nanam kan juga ya, itu harganya ya lumayan karena memang hanya sekali tanam, habis itu petani hanya tinggal panen aja. Selama tanamannya bisa produktif, bagus, dirawat ya, pasti nanti akan menghasilkan ya. Untuk harga kemarin ada yang bilang 1 kilonya itu 25.000, ada yang bilang kemarin ada yang 30.000 ya. Tapi bentuknya udah bentuk apa namanya, kacang hitam ya. Kacang hitam itu sudah dikelupas ininya, sudah dikelupas untuk kulitnya ini, kulit luarnya ini sudah dipecah lagi, terus jadi kayak butiran-butiran, kayak model kayak jengkol kecil gitu ya. Nah seperti itu modelnya seperti itu. Nanti setelah itu ya tinggal dijual aja ya, tinggal dijual aja. Intinya sih buat para petani semuanya, buat pertanian Indonesia ini sebenarnya hanya tinggal tata kelolanya ya. Mungkin kalau tata niaganya masih belum bagus, tapi sebenarnya kalau ditelateni apapun komoditinya itu bisa menghasilkan ya kan ya. Apapun komoditinya itu bisa menghasilkan apapun ya. Kalau di daerah pedesaan itu, kalau di tempat saya itu namanya orang tani itu ya paling enggak cukup buat kebutuhan harian, itu sudah cukup. Jadi nggak perlu neko-neko juga sih. Cuman kalau misalkan bisa diolah dikelola lagi lebih baik ya, pasti juga nanti biasanya bisa menghasilkan yang lebih lah ya. Jadi kalau orang di daerah saya pedesaan kayak gini lebih banyak yang nerimo untuk pertanian, hasil pertanian itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti ini tuh kacangnya seperti ini. Kalau memang masih muda ya, masih muda kan tumbuhnya seperti ini, kayak mirip kacang ya, kayak bintang ya, unik ya. Dan untuk kacang saca ini untuk daerah saya, untuk daerah di Klaten mungkin belum banyak dibudidayakan, ya karena memang kalau petani belum tahu pasarnya itu ya enggan untuk menanam, karena mereka hanya mengandalkan dari hasil pertanian. Jadi buat kebutuhan harian kalau pasarnya nggak jelas ya pasti akan mengurungkan niatnya untuk bertanam yang di luar yang bisa menghasilkan ya.
Cuman di sini kita mencoba untuk mengedukasi, nanti siapa tahu kalau memang hasilnya memang bagus ya mungkin nanti kita bisa tularkan ke teman-teman petani lainnya ya, siapa tahu bisa ikut berbudidaya, bisa meningkatkan taraf hidup mereka ya. Itu kan sebenarnya dari awal tujuan kita ngasih edukasi ya, ngasih edukasi kepada para petani ya, biar nggak cuman hanya yang dipanen cuman dari hasil apa namanya padi, jagung yang biasa-biasa aja ya. Siapa tahu ada komoditi lain yang bisa menambah apa namanya pundi-pundi ya, pundi-pundi penghasilan mereka. Jadi kita pengen mengangkat juga pertanian yang di daerah pedesaan ini juga bisa lebih bisa meningkatkan taraf hidup mereka lah dengan hasil pertaniannya. Itu nggak cuma hanya dari jagung lalu padi ya. Padi aja sekarang udah tinggi loh kawan ya, hasil dari padi itu lumayan loh ya. Cuman masalahnya adalah pupuk ya. Kalau buat petani ya pupuknya itu masih mahal ya, apalagi kalau petani yang nggak punya apa namanya kartu ya, kartu buat pembelian pupuk itu ya susah nanti. Harganya pupuk itu masih kujang itu aja, urea itu masih harganya di atas 400.000 ya per satu saknya, yang 50 kilo itu masih harga tinggi. Dan itu masih menjadi beban ya buat para petani di desa, terutama di kita ini. Biaya pupuk ini memang jadi kendala yang mungkin paling utama itu kali ya, pupuk. Karena kalau nggak ada pupuk ya sepertinya kurang ya. Tapi masalahnya adalah kita pengen mengedukasi buat para petani bahwasanya sebenarnya sumber daya pupuk itu nggak cuma didapat dari apa namanya yang sintetis ya, pupuk sintetis, tapi sebenarnya pupuk alami itu banyak tersedia. Cuman ya pemanfaatannya aja yang masih belum optimal ya. Jadi kita pengen mengedukasi buat teman-teman petani biar bisa menghasilkan apakah dengan pupuk yang organik itu bisa lebih menghasilkan apa enggak. Itu ya tentu saja arahnya kan ke pendapatan mereka juga nanti ya. Kalau memang biaya produksinya mahal ya mungkin harus cari alternatif lain ya. Alternatifnya dengan pupuk. Pas juga kita juga investasinya ke tanah ya, ke lahan. Kalau dipupuk kimia terus ya nanti lama-lama tanahnya juga kurang bagus ya, jadi kurang bagus. Jadi kita edukasi buat petani juga, pupuk-pupuk yang organik itu yang malah justru kita sarankan ya. Pupuk organik itu yang justru malah kita sarankan buat petani bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin, karena sumber dayanya banyak ya. Kalau di pedesaan itu kan banyak yang punya ternak. Nah itu kadang-kadang kotoran ternak itu belum banyak yang dimanfaatkan secara optimal buat ini. Cara digunakan untuk apa namanya mensupport pertumbuhan tanaman itu harus diapain dulu, nggak cuma hanya di asal tabur aja gitu ya, tapi diolah dulu, dimatangkan dulu biar nanti bisa dipakai buat menyupport pertumbuhan tanaman itu biar lebih optimal ya. Seperti itu kawan, ini saja izinnya. Dan ini nanti rencana mau saya tanamin cabai ya, cabai ini kanan kiri ini, yang tengah ini jagung, sama yang ini jagung. Kemarin habis porang ya, nanti ini karena musim kemarau kita coba untuk tanaman jagung ya, perpaduan lah, tumpang sari ya, dengan tanaman yang lain. Semoga aja nanti bisa menambah hasil lah, setidaknya ngobatin hasil porang kemarin ya. Seperti itu kawan, mungkin seperti itu yang bisa saya update hari ini. Terima kasih yang buat teman-teman yang masih menyimak, jangan lupa di like dan di follow ya.
dan juga di share biar kita tambah semangat. Oke, terima kasih. Salam luar biasa, salam dari Porang Jaya Klaten. Mantap, jos.